Kak Albert, Kak Albert lagi ngapain? Lagi main nih, lagi push rank. Hari ini kan hari Minggu, kok Kak Albert belum siap-siap sih? Ini tuh hari Minggu, kita bisa santai dan main game. Hari Minggu kan hari kita bertemu dengan Tuhan. Males ngantuk aku nih, bosan. Bukannya hari ini sekolah minggu kita jalan-jalan ke Gunung Bromo ya? Hah? Bromo? Wah, asik nih. Oke. Tunggu, aku siap-siap dulu ya. Halo adik-adik. Adik-adik sudah siap kan untuk mengikuti ibadah online hari ini? Sudah dong, Kak. Kalau begitu, yuk kita pujikan lagu Mars Sekolah Minggu. Kanak-kanak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan supaya kami bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan ibadah online. Kiranya Engkau berkati ibadah kami mulai dari awal hingga akhirnya supaya ibadah ini bisa memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, keren sekali. Wah, mataharinya bagus banget Kak Albert. Iya. Ayo kita selfie. Ayo. Sanggaya dulu ya. Ada apa ini Kak Albert? Aku takut. Ada apa Kak Sally? Aku merasakan ada getaran. Ini gempa ya? Oh, tenang saja Kak Sally. Kita masih di zona aman kok. Kita masih jauh di Gunung Bromo. Dan Tuhan beserta kita. Iya ya Kak Albert. Kak Deron dan adik-adik tahu lagu Yesus besertaku enggak? Tahu dong. Di situasi apapun Tuhan Yesus menyertai kita. Wah, mantul tuh Kak. Yuk adik-adik bersama-sama kita bernyanyi lagu Yesus besertaku dengan berdiri. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Tuhan Yesus menyertai kita kapanpun dan dimanapun kita berada, mari kita pujikan lagu Jalan Serta Yesus. Yuk kita bernyanyi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, Tuhan menciptakan tangan, kaki, dan mulut itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Benar sekali Kak Deron, kita diberikan tangan untuk kerja buat Tuhan, mulut untuk memuji namanya, sedangkan kaki berjalan mencari jiwa. Nah, yuk kita pujikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Yuk adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Yuk sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Nabi Elia. Nabi Elia, pewarta sabda Allah, tak gentar melawan berhala Baal demi Tuhan Sang Raja.
Firman Tuhan pada Elia, apa kerjamu di sini? Aku bekerja segiatnya bagi Tuhan Raja semesta alam. Bernyanyilah, padakan mazmur, wartakan lantang, Tuhanlah Raja mulia. Angkat nama Allah, bertata selama-lamanya. Bernyanyilah, padakan mazmur, wartakan lantang, Tuhanlah Raja mulia. Angkat nama Allah, bertata selama-lamanya. Inilah Nabi Elia, pewarta sabda Allah, tak gentar melawan berhala Baal demi Tuhan Sang Raja. Firman Tuhan pada Elia, apa kerjamu di sini? Aku bekerja segiatnya bagi Tuhan Raja semesta alam. Bernyanyilah, padakan mazmur, wartakan lantang, Tuhanlah Raja mulia. Angkat nama Allah, bertata selama-lamanya. Bernyanyilah, padakan mazmur, wartakan lantang, Tuhanlah Raja mulia. Angkat nama Allah, bertata selama-lamanya. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Hari ini kakak tidak sendirian loh. Kakak bersama teman kakak, namanya Fiona. Halo teman-teman, hari ini aku senang loh karena bisa menemani Kak Elsa. Oh iya, kalian sudah siap belum mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau sudah siap, kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami semua. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kak Elsa dan teman-teman Mirawa pernah tidak merasa takut? Contohnya, takut gelap, takut tidur sendiri, atau takut petir. Nah, di dalam Alkitab juga ada loh orang-orang yang merasa takut. Salah satunya Elia. Kapan dia rasa takut? Pada saat Ratu Isabel ingin membunuhnya. Ayo kita dengar ceritanya lebih lanjut. Suatu hari, Elia merasa sangat takut. Elia mau dibunuh oleh Ratu Isabel karena Elia telah membinasakan nabi-nabi Baal. Karena Elia merasa takut, ia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Ia pergi ke padang gurun sendirian. Karena jauh, ia pun merasa sangat lelah. Elia beristirahat di bawah pohon ara. Pada saat ia beristirahat, ia merasa putus asa dan ingin mati.
Elia mengeluh kepada Tuhan dan berkata, "Cukuplah itu. Aku sudah tidak kuat lagi ya Tuhan. Sungguh, aku sudah tidak kuat lagi. Sekarang, ambillah nyawaku, karena aku tidak lebih baik dari nenek moyangku." Sesudah itu, Elia tidur di bawah pohon ara. Pada saat ia tidur, malaikat Tuhan datang kepadanya untuk membangunkannya dan memberikannya roti dan minum. Elia pun bangun untuk memakannya. Setelah makan, Elia melanjutkan tidurnya. Pada saat ia tidur, malaikat Tuhan datang lagi loh yang kedua kalinya untuk membangunkannya dan memberikannya makanan dan minuman. Elia bangun lagi untuk makan dan minum. Setelah kenyang, Elia menjadi kuat. Karena Elia sudah kuat, Elia melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Allah selama 40 hari 40 malam. Hingga tiba di Gunung Allah atau Gunung Horeb. Elia bisa berjalan sejauh itu karena Allah melindungi Elia, memberkati Elia dengan memberikannya makanan dan minuman yang ia telah makan. Adik-adik, Elia selalu taat pada perintah Tuhan. Ia juga selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi dia dari orang-orang yang ingin membunuhnya. Allah menunjukkan kesetiaannya dengan menolong Elia serta anak-anaknya yang lemah dan takut. Adik-adik, ketika kita merasa lemah dan takut, Allah memakai orang-orang yang di sekitar kita untuk menolong kita, seperti keluarga, teman kita, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal, Tuhan pakai untuk menolong kita. Allah ingin ketika kita takut, kita berdoa kepadanya dalam keadaan apapun. Elia pun tiba di Gunung Allah. Namun, Elia masih merasa takut. Sehingga ia bersembunyi di dalam gua. Pada saat ia bersembunyi, Tuhan datang menemuinya dan bertanya kepada Elia, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Sampai 2 kali Allah bertanya seperti itu. "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Akhirnya Elia menjawab bahwa ia merasa sangat takut karena Isabel ingin membunuhnya dan orang-orang Israel telah meninggalkan Allah. Bahkan mereka telah membunuh nabi-nabi Allah. Hanya tinggal Elia seorang diri yang masih hidup. Kemudian Allah memberikan tugas kepada Elia untuk mengurapi orang-orang yang telah dipilih Allah untuk menjadi raja dan mengingatkan Elia bahwa ia tidak sendirian. Masih banyak orang di luar sana yang setia pada perintah Tuhan. Setelah mendengarkan perkataan itu, Elia kembali ke negerinya
dan melakukan semua perintah Tuhan. Nah, adik-adik, Allah yang kita sembah ingin kita selalu percaya kepadanya, bukan kepada Allah lain. Allah tidak ingin kita meninggalkan Dia karena alasan apapun. Allah ingin ketika kita takut, kita berdoa kepadanya. Sama seperti yang dilakukan Yesus waktu di Taman Getsemani. Ia merasa sedih dan takut. Lalu ia berdoa kepada Bapanya yang di surga. Allah ingin kita selalu berdoa kepadanya dalam keadaan apapun. Allah selalu menjaga kita, menjadikan kita kuat dan berani kembali. Sampai di sini cerita kakak. Oke adik-adik, sekarang kita mau belajar ayat hafalan ya. Dari Mazmur 121 ayat 2. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi ya. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wah, semuanya sudah bisa kan? Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami semua telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Wah, ceritanya seru ya. Sekarang aku sudah tahu kalau aku takut, aku harus berdoa kepada Tuhan. Teman-teman, jangan lupa ya untuk berdoa kepada Tuhan. Dadah! Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari mengingat lagi akan cerita Nabi Elia melalui lagu Nabi Elia. Inilah Nabi Elia, pewarta sabda Allah, tak gentar melawan berhala Baal demi Tuhan Sang Raja. Firman Tuhan pada Elia, apa kerjamu di sini? Aku bekerja segiatnya bagi Tuhan Raja semesta alam. Bernyanyilah, padakan mazmur, wartakan lantang, Tuhanlah Raja mulia. Angkat nama Allah, bertata selama-lamanya. Bernyanyilah, padakan mazmur, wartakan lantang, Tuhanlah Raja mulia. Angkat nama Allah, bertata selama-lamanya. Inilah Nabi Elia, pewarta sabda Allah, tak
tak gentar melawan berhala Baal demi Tuhan Sang Raja. Firman Tuhan pada Elia, apa kerjamu di sini? Aku bekerja segiatnya bagi Tuhan Raja semesta alam. Bernyanyilah, nadakan mazmur, wartakan lantang, Tuhanlah Raja mulia. Angkat nama Allah, bertata selama-lamanya. Bernyanyilah, nadakan mazmur, wartakan lantang, Tuhanlah Raja mulia. Angkat nama Allah, bertata selama-lamanya. Sampai jumpa adik-adik, sampai bertemu dalam ibadah online berikutnya. Dadah.